Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 akan memaparkan tahapan-tahapan surveillance pada penyakit tuberkulosis. Adapun anggota dari kelompok 21 yaitu ada Adelia Puspitasari, saya sendiri Azmi Hidayati, Salsabella, dan Muhammad Syarif. Baiklah, berikut pemaparan materi yang akan kami sampaikan pada kali ini. Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang pada umumnya menyerang paru dan sebagian menyerang di luar paru seperti kelenjar getah bening, kulit, tulang, dan selaput otak. Tuberkulosis menyebar melalui udara tatkala batuk dan berdahak. Penularan terjadi melalui udara dari droplet infeksi. Gejala utama pasien tuberkulosis paru yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan. Surveillance tuberkulosis bertujuan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan tuberkulosis secara efektif dan efisien. Surveillance tuberkulosis diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian. Dalam penyelenggarannya, surveillance tuberkulosis dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif diperoleh langsung dari masyarakat ataupun sumber data lainnya, sedangkan pengumpulan data secara pasif diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Temuan kasus tuberkulosis secara aktif dilakukan melalui investigasi dan pemeriksaan kasus kontak, screening secara massal, terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko, serta dilakukan screening pada kondisi situasi khusus. Untuk temuan kasus tuberkulosis secara pasif dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu temuan kasus ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi, dan tipe pasien tuberkulosis. Baik, selanjutnya analisis data. Sebanyak 19,5 juta penduduk Indonesia merupakan penderita hipertensi. Dari jumlah penderita hipertensi, negara kita menanggung sejumlah 21,2 triliun untuk terapi. Tingginya jumlah penderita itu terjadi karena penduduk Indonesia mengonsumsi natrium di atas 2000 mg per hari atau melebihi batas yang dianjurkan. Rata-rata natrium penduduk Indonesia itu sejumlah 2.764 mg per hari. Sebanyak 73% natrium itu berasal dari makanan rumahan dan dari 23%-nya dari makanan yang dibeli di luar rumah. Hal tersebut diperburuk oleh jumlah konsumsi rokok penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun yang mencapai 66% dan dilanjutkan pula oleh prevalensi penduduk Indonesia yang merokok di usia 10 hingga 14 tahun sebesar 3,5%. Dalam mencegah hipertensi dapat menggunakan strategi promosi kesehatan, yaitu dengan advokasi dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang secara komprehensif mengatur salah satu instrumen pengendalian faktor risiko yang efektif, yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman pemanis serta rokok. Dilakukan intervensi dan pengeluaran kebijakan dengan pemerintah mengarahkan puskesmas untuk mendirikan posbindu, PTM dapat membantu dalam memperdayakan masyarakat. Selain itu, dengan puskesmas yang membantu menyebarkan informasi ini melalui berbagai media cetak, sebagai contoh, leaflet, poster, dan wawasan lainnya pada lokasi-lokasi strategis dapat membantu masyarakat menambah wawasan terkait hipertensi ini. Dari berbagai macam strategi promosi kesehatan, diharapkan dapat membantu menurunkan tingginya jumlah penderita yang menderita penyakit hipertensi di Indonesia. Selanjutnya adalah diseminasi hasil kegiatan, yaitu kegiatan menyebarluaskan informasi dari hasil pengumpulan data kepada individu atau kelompok yang bertujuan agar hasil pengumpulan data epidemiologi tersebut dapat dimengerti, diterima, dan dimanfaatkan. Diseminasi informasi berguna untuk penentuan dasar kebijakan, pengendalian penyakit, dan evaluasi program kesehatan. Pada penyakit tuberkulosis, hasil analisis penyakit didiseminasikan untuk kepentingan tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB.
serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penyebarluasan informasi hasil kegiatan penanggulangan TB dilakukan rutin pada saat koordinasi petugas TB Puskesmas setiap triwulan dan rapat koordinasi kepala Puskesmas 2 kali setahun. Penyebarluasan informasi pada sektor terkait dilakukan pada saat Girlunas TB dan penyusunan Rastra TB, yaitu Rencana Strategis Penanggulangan TB. Sedangkan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu pada tingkat OPK dilakukan secara langsung, yaitu melalui penyuluhan masyarakat, maupun tidak langsung dengan alat media berupa leaflet, spanduk, poster, dan lain-lain. Pada tingkat kabupaten kota bekerjasama dengan Sub Promosi Kesehatan melalui radio, spot, dan media lainnya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan tentang tahapan-tahapan surveillance pada penyakit tuberkulosis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.